Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok UI Team akan mempresentasikan Enterprise Resource Planning di PT UTEK Indonesia. Perkenalkan, nama saya Egi Cahyadi, selaku anggota dari UI Team. Manajemen Inventory di PT UTEK Indonesia. Latar belakang, PT UTEK Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang teknologi, perusahaan yang bekerja sama dengan banyak vendor untuk melakukan transaksi guna memenuhi kebutuhan barang maupun perangkat yang dibutuhkan oleh karyawan dan perusahaan. Demi kelancaran karyawan, maka karyawan berhak memakai barang inventaris dari perusahaan, seperti perangkat komputer, laptop, printer, dan lain-lain. Untuk memudahkan mengelola data barang dalam gudang tersebut, maka dibuatlah sistem manajemen aset inventory menggunakan aplikasi Odoo. Kita lanjut permasalahannya. Yang satu, dokumentasi dari manajemen aset yang masih manual. Pencarian data stok barang tidak efektif. Seringkali terjadi kesalahan data yang diterima. Tujuan sistem manajemen stok barang lebih tertata rapi, memudahkan pengambilan informasi mengenai barang perusahaan, memudahkan pendistribusian barang kepada karyawan secara efektif. Informasi manajemen data inventory menjadi lebih akurat dan jelas. Sekarang kita masuk ke bagian diagram activity. Pertama, kita akan membahas diagram activity sistem pengeluaran barang aset di PT UTEK Indonesia. Di diagram activity ini ada 3 bagian. Yang bagian pertama gudang aset, yang kedua user atau employee atau departemen, yang selanjutnya approval. Kita mulai dari bagian user. User akan meng-create request aset, kemudian akan dialihkan ke request list. Selanjutnya, jika barang tidak ada, akan ke request reject yang akan berakhir balik ke create request aset. Jika barang ada, akan lanjut ke request approve yang akan dialihkan ke bagian gudang aset, yaitu terima request aset. Kemudian akan dilanjutkan ke transfer internal, selanjutnya transfer internal lagi, dan selanjutnya akan diserahkan ke terima barang, ke user atau employee. Selanjutnya, diagram activity sistem pembelian barang, penerimaan barang, dan pembayaran. Di bagian diagram activity ini ada 5 bagian. Yang pertama, bagian gudang, bagian purchasing, bagian accounting, bagian quality, dan bagian supplier. Step pertama dimulai dari bagian purchasing. Bagian purchasing akan create request, kemudian akan dilanjutkan ke supplier, terima request, kemudian akan diproses jadi kirim request, kemudian akan dikembalikan ke bagian purchasing yang disebut terima question. Selanjutnya akan diteruskan proses create PO. Create PO akan menentukan menjadi not konfirmasi atau konfirmasi PO. Jika not konfirmasi, maka akan balik lagi ke create PO. Setelah konfirmasi PO, akan langsung diserahkan ke supplier kembali, bagian terima PO, kemudian kirim barang akan terus diteruskan ke bagian gudang, di bagian gudang terima barang, dan akan diserahkan kembali ke bagian quality, bagian supplier, bagian quality akan menentukan kualitas barang tersebut. Jika barang reject, akan dikembalikan ke supplier atau terima return. Jika barang tersebut oke, maka akan quality oke yang akan dikirimkan kembali ke bagian input. Bagian input akan menentukan kembali untuk kriteria barang sudah sesuai validasi atau tidak. Jika tidak, akan kembali ke bagian input. Jika sudah sesuai, akan diprintkan nota penerimaan. Kemudian akan diteruskan ke nota terima barang. Setelah nota terima barang, akan dibuatkan create invoice. Jika sudah, akan bagian terima invoice. Dilanjutkan oleh request payment dan bagian terakhir penerimaan pembayaran. Selanjutnya, kita masuk ke use case diagram sistem pembelian. Di sistem pembelian ada 2 yang bertugas, yaitu staff dan supervisor. Di bagian staff, dia
akan order atau melihat produk terlebih dahulu. Jika dia ingin order, maka akan diarahkan ke login atau request barang atau ke vendor. Sementara untuk di produk akan diarahkan ke login. Untuk supervisor ada dua pilihan, reporting atau configuration. Untuk reporting akan diarahkan ke login, dashboard, atau purchase. Begitu juga configuration akan diarahkan ke login atau ke setting, atau vendor price list atau produk. Selanjutnya masuk bagian sistem inventory. Di bagian sistem inventory yang bertugas masih dua, staff maupun supervisor. Supervisor ada 3 bagian, ada overview, produk, operation. Untuk overview dan produk akan dialihkan ke login, begitu juga operation akan kearahkan ke login. Tapi untuk di bagian operation akan diarahkan ke transfer, replacement, inventory adjust, scrap. Untuk bagian supervisor ada 2, reporting dan configuration. Untuk reporting dan configuration juga akan dialihkan ke login. Tapi untuk bagian reporting juga akan diarahkan ke warehouse analyst, inventory report, forecast inventory, inventory valuation, product move. Untuk configuration akan diarahkan ke setting, warehouse management, dan produk. Selanjutnya tentang use case diagram system quality. Untuk di staff akan terbagi 3 pilihan, quality control, produk, dan overview. Yang dimana ketiganya akan diarahkan juga ke login, kecuali untuk quality control. Dia bisa diarahkan ke control point, quality check, quality alert. Untuk bagian supervisor ada 2 pilihan, reporting dan configuration. Untuk reporting dan configuration akan diarahkan yang sama ke login. Untuk reporting akan diarahkan ke quality. Untuk configuration akan diarahkan ke quality trend dan quality alert. Selanjutnya, use case diagram system approval. Di bagian staff ada 2 pilihan, my approval dan produk. My approval dan produk akan diarahkan ke arah login. Untuk bagian my approval ada opsi new request and my request. Untuk bagian supervisor ada 2 option. Ada option manager dan configuration. Yang keduanya bisa diarahkan ke login. Manager akan diarahkan ke approval to review atau approval. Configuration akan diarahkan ke approval type. Untuk memudahkan manajemen inventory di PT UTEK Indonesia, kami menggunakan aplikasi sistem produk versi 15.0, yang dimana di dalamnya ada purchase, inventory, accounting, and approval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul-modul yang kami pakai dalam pembuatan sistem manajemen inventory pada PT UTEK Indonesia. Modul yang kami pakai yaitu the purchase, kemudian ke inventory, setelah itu ke approval, dan selanjutnya ke accounting. Nah, saya akan menjelaskan mengenai modul purchase. Modul purchase di sini adalah modul yang kami gunakan untuk pembuatan transaksi pembelian suatu produk ataupun barang kepada vendor maupun supplier. Nah, ini adalah tampilan awal dari modul purchase. Di sini sudah terdapat bermacam-macam list ya, list untuk purchase ordernya. Nah, untuk pembuatan purchase order yang baru, kita memerlukan yang namanya request for quotation, yaitu untuk penawaran suatu harga terhadap barang. Kita dapat melakukannya dengan mengklik menu create. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan untuk pembuatan produk baru. Di sini ada menu produk, pilih produk. Nah, ini adalah contoh produk yang telah kami buat. Di sini ada button create untuk pembuatan produk baru. Kita klik create. Selanjutnya inputkan nama produknya. Misalkan di sini Nah, di sini barang tersebut akan dijual kembali atau hanya kita beli saja. Nah, karena di sini untuk manajemen aset inventory, jadi produk tersebut atau barang tersebut itu tidak akan dijual kembali, melainkan hanya kita beli saja untuk keperluan dari perusahaan. Maka sales price-nya kita input 0, kemudian penawaran dari barang tersebut adalah misalkan 17 juta. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan untuk icon ataupun gambar dari produk yang kita minta. Kemudian setelah selesai maka klik save. Nah, kita bisa melihat produk yang kita tambahkan ada di halaman produk. Nah, di sini muncul baru. Selanjutnya untuk penambahan dari vendor baru terhadap produk yang akan kita beli, bisa mengklik menu order.
kemudian pilih vendor. Nah, di sini sudah ada contoh, misalkan dari vendor PT ASUS Indonesia, ada PT Lenovo Indonesia, dan sebagainya. Untuk pembuatan vendor baru, mengklik button create. Nah, di sini sama seperti pembuatan produk, kita input informasinya seperti yang diperlukan, ada nama company, kemudian alamat, sampai nomor telepon dan juga teks. Selanjutnya untuk pembuatan purchase order, yang pertama kali kita lakukan adalah membuat request for quotation atau RFQ. Bisa melalui menu order kemudian request for quotation. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini, atau bisa juga dari beranda purchase karena tampilannya sama. Selanjutnya yaitu pilih menu create. Di sini request for quotation. Nah, akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, di sini kita pilih untuk vendornya, kita akan membeli produk apa. Misalnya dari PT Lenovo Indonesia. Nah, tambahkan produk di sini. Nah, misalkan produknya itu Legion dengan kuantiti 1, kemudian unit price-nya sudah tertera berdasarkan dari nilai price dari produk. Kemudian di sini sudah terinput total berikut dari teks yang sudah ditentukan. Setelah selesai, klik save. Selanjutnya, apabila sudah tersimpan, maka akan muncul di purchase halaman. Nah, di sini sudah terbentuk PO 11. Untuk melihatnya bisa dari purchase, kemudian muncul baru. Di sini statusnya masih RFQ. Untuk mengubahnya menjadi purchase order, yaitu kita klik untuk confirm order. Setelah itu kita cek kembali. Nah, di sini sudah statusnya menjadi purchase order. Selanjutnya akan dilanjutkan ke modul inventory. Modul inventory akan dijelaskan oleh rekan kami. Dipersilakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan modul berikutnya, yaitu modul inventory terkait penerimaan barang dan pengeluaran barang. Jadi sebelumnya rekan saya sudah menjelaskan modul purchase, di mana di sini adalah pembuatan PO yang dikirim ke supplier, kemudian supplier mengirim barang ke PT UTEC Indonesia. Pada modul inventory sendiri itu ada menu overview, operation, product, reporting, and configuration. Untuk melakukan transaksi penerimaan barang kita akan melakukan pada menu receipt. Nah, di sini akan muncul list PO yang sudah disubmit oleh purchasing, atau dalam hal ini yaitu modul inventory. Staff inventory akan melakukan penerimaan barang. Di sini ada supplier, ada tanggal, ada produknya, quantity. Kemudian staff inventory akan melakukan penerimaan dan menginput kuantitinya. Di sini datang 12. Confirm, habis itu validasi. Setelah tervalidasi penerimaan barang, stok akan masuk pada reporting inventory. Nah, di sini masuk nih Handy Talkie Yesu. Quantity 12 yang tadi dilakukan penerimaan, receipt di menu penerimaan barang, lokasinya warehouse. Setelah melakukan penerimaan barang, di sini saya akan menjelaskan terkait pengeluaran barang. Sebelumnya pengeluaran barang di sini adalah terkait barang inventory aset. Sebelum melakukan pengeluaran barang, karyawan melakukan atau departemen terkait melakukan pengajuan untuk pengeluaran barang aset. Pada modul approval, di sini ada form asset request. Nah, di sini employee atau departemen terkait yang ingin melakukan pengambilan pengeluaran barang dari gudang untuk barang-barang aset mengisi form ini terlebih dahulu. Di sini ada request, siapa yang melakukan request, kemudian tanggal, bisa diinput tanggal, kontak di sini bisa diisi nomor handphone maupun alamat email. Kemudian memasukkan produk apa yang ingin dikeluarkan, yang ingin diambil dari gudang aset. Kita akan melakukan pengeluaran barang Handy Talkie Yesu yang tadi dilakukan penerimaan sebanyak 12 piece sebelumnya. Dilakukan permintaan sebanyak 1. Di sini bisa diisi deskripsi untuk keperluan monitoring lapangan tim HR departemen misalkan. Nah, setelah itu di save, kemudian di submit. Ini adalah nomor form
request barang aset oleh karyawan atau departemen terkait. Setelah pembuatan form tersebut, karyawan yang bersangkutan akan mengajukan approval ke atasannya. Kemudian atasannya akan membuka atau melakukan approval pada modul approval. Nah, di sini muncul approval to review adalah form-form request aset atau barang-barang aset yang diajukan oleh karyawannya. Ini akan muncul di sini. Nanti atasannya akan melakukan approve jika memang disetujui. Nah, di sini akan muncul barang apa yang diminta, description-nya tuh untuk keperluan apa. Jika memang disetujui, atasannya akan melakukan approve. Nah, setelah di-approve, form request aset ini akan menjadi dasar karyawan tersebut melakukan permintaan barang ke staff inventory aset. Dan ini juga menjadi dasar staff inventory aset mengeluarkan barang aset tersebut dari gudang ke user atau employee yang mengajukan barang aset tersebut. Nah, untuk pengeluaran barang itu sendiri akan dilakukan pada menu internal transfer. Di sini kita akan create siapa yang melakukan permintaan barang, kemudian lokasi awal sama destination. Destination kita isi departemen yang mengajukan. Dalam hal ini tadi HR yang mengajukan aset untuk barang handy tool key. From warehouse to HR departemen, kuantitinya berapa yang diajukan? 1. Jika di form requestnya 1, maka staff inventory akan mengeluarkan 1. Source dokumen di sini bisa diisi referensi nomor form aset yang sudah dilakukan approve. Setelah semua diisi, ini bisa di save, kemudian divalidasi. Nah, kita lihat di sini untuk posisi stok setelah dilakukan transfer adalah seperti ini. Pada posisi warehouse 11, HR departemen 1 gitu. Yang sebelumnya ada di warehouse semua. Sekarang sudah tersplit sesuai tempatnya. Hal ini tuh bertujuan untuk memudahkan traceability atau pengecekan stok barang aset ketika stok opnam nanti atau ketika pencarian barang. Jadi di sini sudah diketahui posisi barang ada di mana dan berapa banyak. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses modul accounting di PT Udtech Indonesia. Di bagian modul accounting terdapat menu seperti dashboard, customers, vendors, accounting, reporting, and configuration. Selanjutnya kita pilih vendor bill, click to bills to validate, and then kita bisa pilih vendor mana aja yang bakal bisa kita validasiin. Saya ambil contoh vendornya dari PT Logitech Indonesia. Oke, setelah tampil tampilan ini, sebelumnya kita klik edit. Nanti jika misalkan bill date-nya atau tanggal bill-nya ini belum ada, kita tambah saja. Tapi kalau misalkan sudah ada, kita confirm langsung. Confirm, dan setelah di-confirm, klik register payment. Setelah klik register payment, untuk membayar, kita pilih metode bank atau cash. Kita pilih bank, terus kemudian kita pilih akun banknya. Di sini kami contohkan akun bank BCA, and then selanjutnya kita bisa create payment, klik oke. Jika sudah tampil tanda atau label in payment, ini berarti proses pembayaran sudah selesai. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dengan sistem aplikasi Odoo lebih memudahkan dalam mengatur manajemen inventory, serta kelengkapan data lebih jelas dan akurat. Saran, sistem dapat dikembangkan lebih baik sehingga memperoleh manfaat yang lebih besar dalam manajemen aset inventory perusahaan, terutama untuk perusahaan yang memiliki pengelola barang yang banyak dan luas. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Sekiranya jika ada salah kata maupun terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.